الحاقة ما Tanya masalah Allah ada di mana teman-teman الحاقة sekalian. Kita akan kembalikan kepada sebuah hadis Nabi SAW yang cukup panjang. Saya ringkaskan begini. Waktu Nabi SAW menafsirkan surah Al-Mulk ayat 3 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara qarrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Artinya kurang lebih Allah lah yang telah menciptakan 7 lapis langit, sab'a samawatin tibaqa. Tibaq itu teman-teman susun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bumi di bawahnya. Jadi di atas kepala kita ini menurut Al-Quran ada 7 lapis langit. Dalam surah Naba kita sering baca sab'an shidada, 7 lapis langit yang kokoh gitu. Ini bagaimana kita memahaminya? Kita dengarkan hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, perumpamaan bumi kalian ini dibandingkan dengan langit pertama di atas kepala kalian, ibaratnya seperti cincin dibuang di padang pasir. Jadi kalau kita lepas cincin kita di padang pasir, tidak akan kelihatan. Kenapa? Karena luasnya padang pasir itu kan. Makanya teman-teman, kita ada dimanapun di muka bumi ini, mau di Indonesia, mau di Amerika, mau di Saudi, langitnya sama saja. Nggak bisa kita lihat ujungnya, karena kita seperti cincin dibuang di padang pasir. Ada bukti ilmiah. Kalau antum, saya yakin kita semua pernah belajar IPA dan tahu masalah ilmu pengetahuan alam itu ya. Semua ilmuwan teman-teman, baik yang beriman ataupun yang kafir, bahkan orang ateis pun yang tidak punya Tuhan, mengatakan semuanya bintang-bintang yang miliaran jumlahnya, jaraknya sekian juta mil dari bumi, semuanya, dan bintang-bintang ini ada yang lebih besar daripada bumi sekian juta kali, semuanya berada di bawah langit pertama. Semua berada di bawah langit pertama. Jadi ini para ilmuwan sendiri bilang, dengan teknologi sekarang mustahil manusia ada yang bisa pegang langit dengan tangannya, karena antara kita saja dengan matahari sudah jutaan mil jaraknya gitu kan. Bahkan kalau bahasa dalam hadis itu jutaan tahun, sudah hitungan tahun, jaraknya jauh sekali gitu. Yang jelas teman-teman sekalian, saya pernah jalan dengan seorang dosen di UI. Kebetulan beliau hadir di pengajian saya. Kemudian beliau bilang, Ustaz, waktu saya jelasin ini ada, saya bilang iya ada. Dia bilang sama saya, Ustaz sudah tahu belum, di abad ke-17 Masehi itu ada para ilmuwan menganggap matahari itu planet terbesar di langit. Nggak ada lagi lebih besar daripada itu. Nggak ada lagi lebih besar daripada itu. Dan mereka anggap matahari ini cuma satu matahari. Di abad ke-19 dan 20 mereka kaget sekali dengan teknologi yang canggih. Mereka temukan ternyata di alam semesta ini ada miliaran matahari. Yang sama dengan matahari kita ini ada miliaran dengan planet-planetnya. Tapi nggak tahu ada apa di sana. Semuanya luar biasa. Dan saya sarankan teman-teman kalau lagi umrah atau haji, kalau ada yang mau berangkat nanti kalau di Masjid Nabawi, di daerah selatan timurnya. Jadi kalau antum menuju ke masjid sebelah kanan ya, sebelah kanan kita ada pameran Asmaul Husna. Kecil, perempuan laki-laki boleh masuk, dan di situ ada mahasiswa kita orang Indonesia yang kalau kita rame-rame datang nanti diterjemahin sama dia. Dindingnya dipasang Asmaul Husna, Al-Jabbar, Al-Qawi, Al-Aziz, diterjemahin semua. Apa maksudnya, apa bekasnya secara imaniah, dan itu ada kaca, ilustrasi saja. Bumi dan matahari, bagaimana perbandingan besarnya. Lalu foto-foto asli tentang bintang-bintang yang gemerlapan. Kemudian di situ ada cuplikan-cuplikan film, bagaimana Allah itu Jabbar, diperlihatkan lahar, diperlihatkan ombak yang keras dan seterusnya lah. Kemudian juga ada seperti semi bioskop besar ya, kita bisa tonton sekitar durasi 1 menitan. Itu diperlihatkan bagaimana besarnya alam semesta ini dengan contoh kamera saja. Ada orang lagi baca Quran di Masjid Nabawi, kameranya ditarik. Kalau 10 meter begini loh kelihatan kecil badan manusia itu. Kalau 100 meter seperti apa. Kalau terus ditarik sampai miliaran kilometer udah gak terhitung. Itu kan jauh sekali di atas galaksi-galaksi sana semuanya. Maka cuman seperti pasir semua. Bukan cuma bumi ini ya, semua bintang-bintang seperti pasir. Dan semua itu berada di bawah langit pertama. Hadis ini masih lanjut teman-teman. Kata Nabi SAW, di atas langit pertama dan langit kedua. Besarnya langit kedua itu digabung antara langit pertama sama bumi seperti cincin dibuang di padang pasir. Bumi kita sama langit pertama dengan bintang-bintangnya miliaran
seperti cincin dibanding langit kedua di atas. Di atasnya lagi langit ketiga. Langit ketiga itu besarnya digabung antara langit kedua, satu dan bumi. Tiga-tiganya seperti cincin di padang pasir. Di atasnya langit keempat, langit ketiga, dua, satu, tiga lapis langit dan bumi seperti cincin di padang pasir. Sampai langit ketujuh, langit keenam, lima, empat, tiga, dua, satu. 6 lapis langit dan satu bumi dibanding langit ketujuh seperti cincin dibuang di padang pasir. Pertanyaannya, kita ada di mana sekarang? Bukan cuma pasir ya, sekian miliar kali lebih kecil daripada pasir. Bumi kita semua ini dibandingkan langit ini. Dan ternyata langit ini tidak kosong teman-teman sekalian. Langit ini tidak kosong, dihuni oleh makhluk Allah yang bernama malaikat. Malaika, kalau bahasa Indonesia malaikat ya. Kita bisa tahu bahwasanya rukun iman kita yang kedua adalah iman kepada malaikat. Malaikat ini makhluk Allah yang berbeda dengan manusia, diciptakan dari cahaya dalam hadis Bukhari, dan juga mereka diciptakan utuh, langsung besar, langsung bertugas. Enggak melalui kayak kita biologis, hamil dulu, enggak ada istilah seperti itu ya dalam malaikat. Mereka besar langsung bertugas dan jumlahnya luar biasa berlipat ganda dibandingkan manusia. Saya kasih contoh rasional. Di dalam hukum agama kita dijelaskan, kalau teman-teman sekalian, manusia itu didampingi oleh berapa malaikat? Nah, 3, bukan 2. Pencatat amal baik, pencatat amal buruk, dan 1 namanya malaikat hafadhah. Yahfadhunahu min amrillah, dalam ayat dikatakan yang selalu menjaga dia. Ini yang malaikat penjaga ini, dia mengimbangi korin, pendamping dari syaitan. Antum bisa rasain keberadaannya. Misal gini, lagi azan, ada bisikan dalam hati, sholat. Ada orang miskin, bantu. Itu, atau ada kejadian mau buat dosa, takut. Nah itu dari malaikat hafadhah itu. Dia yang membisikkan. Kalau yang selalu bilang, gak apa-apa, gak usah, gampang, itu dari korin syaitan. Tinggal antum pilih yang mana gitu. Jadi ada pendamping kita. Makanya hadis Bukhari menjelaskan kalau seseorang akan tidur malam hari, maka pendampingnya tadi hafadhah itu mendekati dia, dan syaitannya mendekati korin. Lalu dua-duanya berkata, malaikat bilang, tutuplah hidupmu dengan kebaikan-kebaikan. Maksudnya apa yang kau buat tadi baik diingatkan sama malaikat. Oh tadi sholat, oh tadi majelis ilmu, oh tadi bakti orang tua. Diingatin supaya besok dia buat program yang sama. Syaitan bilang korinnya, tutuplah hidupmu dengan keburukan. Maka dia mengingatkan semua perbuatannya, zinanya, ininya, itunya, supaya dia buat program besok. Tinggal orang ini mau milih yang mana. Jadi malaikat itu biar tidak kelihatan dan syaitan bisa dirasakan keberadaannya. Cuma saksi bahasan manusia punya berapa malaikat? 3. Baik, amal buruk, dan penjaga. Kalau jumlah manusia 7,5 miliar. Pertanyaannya berapa jumlah malaikat yang dampingi manusia? Hah? 23 miliar. Itu yang temani manusia saja itu. Ini belum kita bicara malaikat-malaikat yang meniup ruh di rahim perempuan. Belum namanya malaikat maut pencabut ruh, belum yang menurunkan hujan, belum yang mengatur kadar air, kadar oksigen, menjaga lautan, populasi manusia, populasi jin, populasi hewan-hewan. Semua itu dilakukan oleh para malaikat. Untuk lebih jelas, teman-teman bisa kembali ke surah Al-Ma'arij dan surah Al-Buruj. Surah nomor 77 dan 79 menjelaskan tentang siapa itu malaikat. Ringkas cerita teman-teman. Malaikat ini makhluk Allah yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Dia, malaikat-malaikat ini menghuni langit. Langit yang luas tadi penuh. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari tentang Isra Mi'raj? Waktu saya sedang menembus 7 lapis langit itu, demi zat, demi Allah, yang ubun-ubunku dalam genggamannya, gitu kan? Tidak ada tempat di langit ukuran 4 jari manusia. Ukurannya 4 jari manusia nih. Padahal malaikat jauh lebih besar, gitu kan? Di langit, kecuali ada malaikat yang sedang sujud atau ruku. Penuh langit itu dengan malaikat. Dalam hadis yang lain dikatakan, sungguh langit telah mengeluarkan suara yang besar seperti induk unta yang dipikulkan beban berat di punggungnya. Karena tidak ada tempat ukuran 4 jari di langit kecuali malaikat memenuhi itu. Penuh, jadi malaikat penuh sekali jumlahnya di langit sana yang luas. Allahu alam berapa jumlah malaikat nih. Dalam hadis Bukhari yang lain dikatakan, di langit ketujuh ada Baitul Ma'mur. Dalam surah At-Tur dikatakan wal Baitul Ma'mur. Sebagian ulama mengatakan dia berada sejajar dengan Ka'bah, tempat tawafnya malaikat.
Setiap hari 70.000 malaikat tawaf masuk, tidak akan pernah kembali lagi. Tiap hari. Dari awal diciptakan sampai hari kiamat. Berapa jumlah malaikat? Allahu a'lam gitu ya. Yang jelas penuh dengan malaikat teman-teman sekalian. Di atas langit ketujuh ada tempat namanya Sidratil Muntaha. Besarnya tempat itu teman-teman sekalian digabung antara 7 lapis langit dengan bumi 8 gitu kan. Dibanding Sidratil Muntaha di atasnya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Kita, semua makhluk di muka bumi ini, semua langit tadi yang besar, semua malaikatnya dibanding Sidratil Muntaha seperti cincin dibuang di padang pasir. Anggap seperti debu di masjid ini gitu. Semua langit, semua malaikatnya, semua manusianya dibandingkan Sidratil Muntaha. Di atasnya ada lagi ciptaan Allah namanya lautan, sebuah lautan. Kata Nabi SAW, kalau kalian ingin bacalah firman Allah, wa kana arsyu alal ma', dan singgasana Allah berada di atas air, kan itu. Kata Nabi SAW, lautan itu besarnya digabung antara Sidratil Muntaha, 7 lapis langit dan bumi. Ya, semuanya, 9-9-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Berarti kita berada teman-teman di dasar lautan, kita dan seluruh langit dan malaikat semua makhluk ini seperti debu di lautan. Dibandingkan lautan tadi, di atasnya ada singgasananya Allah. Dan singgasana Allah yang dikenal dengan arsh, besarnya digabung antara 7 lapis langit, bumi, Sidratil Muntaha dan lautan tadi, semuanya itu 10-10-nya dibandingkan arshnya Allah seperti cincin dibuang di padang pasir. Makanya kita kalau mau sholat bilang apa? Allahu Akbar. Ya. Allah itu maha besar. Jadi kenapa Allah tidak kelihatan? Karena Allah terlalu besar untuk dilihat. Belum bisa mata melihatnya. Tetapi Allah menurunkan panduan dalam kitab Al-Quran, mengutus para nabi-nabi dan rasul, terutama Nabi Muhammad SAW, untuk mengingatkan manusia tentang masalah itu. Teman-teman saya yakin tahu dan hafal ayat kursi. Ya, apa itu ayat? Informasi. Kursi itu teman-teman adalah pijakan kaki raja di singgasana dalam bahasa Arab. Jadi kursi bukan seperti yang saya dudukin ini, ini bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab teman-teman, kursi itu artinya pijakan kaki raja di singgasana. Ayat kursi berarti informasi tentang pijakan kakinya Allah di singgasana. Apa yang sering antum baca ayatnya? Wasi'ah kursiyuhu samawati wal ard. Apa artinya? Wasi'ah telah menutupi. Kursiyuhu, pijakan kakinya Allah di singgasananya. As-samawati wal ard. Pijakan kakinya saja sudah semua tertutupi langit dan bumi ini. Bagaimana dengan singgasana dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Makanya kita mengatakan Allahu Akbar. Makanya dalam riwayat lain dikatakan waktu ayat kursi turun, ribuan syaitan terbakar, hangus. Karena luar biasa ayat ini agungnya gitu. Seperti itulah. Ya. Allah zat yang sempurna, tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur, maha segala-galanya. Makanya Musa alaihissalam pernah berkata kepada Jibril, karena memang semua nabi-nabi juga tidak pernah lihat Allah ya. Bukan cuma kita teman-teman, semua nabi tidak pernah lihat Allah. Nanti kita akan lihat di akhirat. Sekarang juga tidak ada. Nabi Muhammad, Nabi Musa tidak pernah lihat Allah. Sampai pernah Nabi Musa bilang begini kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril, apakah Allah itu, tanyakan kepada Tuhanku Allah, apakah Allah ngantuk? Maka Jibril bertanya kepada Allah, Allah suruh sampaikan. Datanglah Jibril alaihissalam mengatakan, hai Musa, Allah Tuhanmu menyuruh kamu untuk memegang segelas air, pegang gelas air itu. Jangan pindahin sampai Allah perintahkan. Maka Musa alaihissalam pegang. Lama-lama kan pegel juga ya. Capek tangannya manusia. Terus Musa ngantuk. Waktu dia ngantuk jatuh gelasnya. Tumpah semua airnya. Maka Jibril datang dan mengatakan, wahai Musa, Tuhanmu berkata, kalau Tuhanmu ngantuk, seluruh alam semesta seperti air di gelasmu. Makanya lanjutan ayat kursi, la ta'khuduhu sinatun. Dia tidak pernah sina. Sina itu ngantuk. Wala naum, apalagi tidur. Allah zat yang maha sempurna. Nabi Muhammad SAW waktu ditanya teman-teman sekalian oleh Aisyah, ya Rasulullah, waktu anda sedang mi'raj ke langit menerima perintah sholat, apakah anda melihat Tuhan anda? Kata Nabi SAW, Allahu nurun ala nur anna arah. Allah cahaya di atas cahaya, bagaimana saya melihatnya. Jadi alasan kenapa Allah tidak dilihat teman-teman, karena Allah terlalu besar. Antum sekarang kalau keluar di luar lihat matahari, mata kita bisa buta. Nggak bisa ngelihat, itu makhluknya Allah. Gimana